Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Bang Adi Prayitno terbaru tentang Pak Anies ya. Kali ini Bang Adi ada ngomong, Anies lupa kalau sebenarnya aura politiknya sudah hilang ataupun lenyap ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Adi Prayitno benar partai politik tersandra kekuasaan seperti yang dikatakan Anies Baswedan? Betul apa yang dimaksud dengan sandera kekuasaan. Kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, apakah itu juga masuk dalam definisi sandera kekuasaan? Karena misalnya kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandera kekuasaan, saya kira ini adalah sandera yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandarkan diri. Menyerahkan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandera dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang. Nah yang kedua, apakah yang disebut dengan sandera kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba ketua umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya. Tapi itu akan terjadi pada siapa? Rasa-rasanya PKS, kemudian Nasdem dan PKB aman-aman saja dalam konteks itu. Itu yang saya kira apa Apalagi definisi kekuasaan, atau misalnya atau PDI gitu kan, tidak mungkin ketua umumnya mengundurkan diri. Atau yang disebut dengan sandera kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan, entah itu Munaslup, entah itu KLB, entah itu Munas luar biasa dan seterusnya. Rasa-rasanya di Nasdem, PDIP, kemudian PKS, termasuk PKB sekalipun, Ya. sekalipun ada isu terkait dengan KLB, hal ini juga tidak terjadi, Mas. Hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang partai-partai non-Kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran. Karena di 5 tahun yang akan datang, ini kan akan sepi politik, Mas. Jadi tidak jadi menteri, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap gulita. Maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ketika tidak mengusung Anies, itu adalah bagian dari uji loyalitas, bagian dari uji militansi sebenarnya, supaya visi misi dan keinginan partai-partai yang non Kim ini harus seiman lah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan ya. Kecuali misalnya yang disebut dengan sandera kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok, Ya, tidak ya. aja. Mas Adi, saya tertarik dengan uji loyalitas yang Anda katakan tadi. Nah, kalau kabar yang beredar, informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan diminta oleh PDI Perjuangan menjadi kader agar ada komitmen politik begitu dalam mengarungi pemerintahan lah. Kalau misalnya pun terpilih misalnya di Pilkada Jakarta. Tapi hal itu konon ditolak oleh Anies Baswedan karena itu tadi alasan tadi ada kepentingan khusus begitu yang dialamatkan kepada partai politik sehingga tersandera. Apakah ini juga logis penolakan terhadap partai politik yang Anda kaitkan dengan uji loyalitas tadi? Nah, itu justru yang kedua yang ingin saya jelaskan. Oke. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Ya. Kalau PDIP tidak mau usung Anies, jangan salahkan PDIP. Kalau PKS tidak mau usung Anies, jangan salahkan PKS. Anies ini bukan kader PKS, bukan kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung, baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai politik. Oleh karena itu bagi saya pilihan ketika Anies ingin mendirikan partai politik itu diapresiasi oleh banyak orang. Sudah banyak contoh di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui. Ketika mereka tidak punya cantolan politik tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai. Oke. Dulu ada Wiranto ya keluar dari Golkar, dia bikin Hanura. Ada Prabowo keluar dari Golkar, bikin Gerindra.
ada Nasdem, Surya Paloh keluar dari Golkar bikin Nasdem, bahkan sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS bikin Partai Gelora, bahkan sekelas Amin Rais senior tokoh reformasi setelah terlempar dari PAN bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir, jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Anies menuntut partai, menuntut dirinya, dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres, aura politiknya hilang, lenyap. Karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga, terbukti dalam Pilpresnya kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi bergabung dengan Kim. Ini kalau Anda melihat kalimatnya Mas Anies ini ditujukan ke partai, dalam hal ini PDI Perjuangan, atau seseorang sih sebenarnya, karena DPD PDIP ini sebut ada peran Mulyono and the gang katanya. Analisis Anda soal ini bagaimana? Ya, saya kira itu ditujukan kepada partai-partai non-Kim. Misalnya seperti PKS, PKB, dan Nasdem, dulu mereka sempat memberikan dukungan politik kepada Anies, tapi pada akhirnya mereka menarik dukungan dan bergabung dengan Kim. Ini bisa juga dikaitkan dengan PDIP. Cuman yang perlu ditelisik itu apa sebenarnya argumen yang disebut dengan sandera kekuasaan. Apakah kalau PDIP itu mengusung Anies Baswedan betul akan ada revisi Undang-Undang MD3 di mana partai pemenang pileg seperti PDIP tidak akan lagi misalnya jadi anggota dewan atau pimpinan DPR, ketua DPR dalam hal ini. Tapi kan orang juga bertanya, apakah ada jaminan kalau PDIP tak usung Anies, revisi Undang-Undang MD3 itu tidak bisa diubah? Kan itu jalan ceritanya, Mas. Apakah betul bahwa misalnya kalau misalnya partai seperti PKB itu mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba ada muktamar tandingan di mana SK Menkumhamnya tidak diberikan kepada PKB versi lama tapi kepada versi yang KLB. Kan itu yang sebenarnya menjadi pembicaraan. Itu yang sepertinya ingin disebutkan oleh Anies bahwa partai-partai ini tidak mandiri, tidak independen dalam menentukan pilihan politiknya karena ada sandera politik yang kemudian membuat posisi mereka itu terancam. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya dalam banyak hal, saya sudah mengatakan Pak Anies dan para pendukungnya tak bisa menuntut banyak dari kehendak partai politik yang kemudian mengubah pilihan politik mereka. Ya terlepas apapun motivasinya, ingin bergabung dengan Kim, takut ketua umumnya misalnya tiba-tiba mundur di tengah jalan, revisi Undang-Undang MD3 takut direvisi, itu lain hal dan argumentasi. Kalau memang membuat partai ini tersandera kekuasaan, saya kira memang ini adalah momen yang pas bagi Pak Anies untuk membuat partai politik, mendirikan partai politik, bikinlah partai yang tidak mau tersandera dengan kekuasaan. Nah itu yang saya kira Bung Syahrin bisa disampaikan ke Pak Anies. Pak Anies saya kira sudah punya segala-galanya, ketokohan punya, jejaring dan networking dan basis sosial juga punya. Saya kira dua hal ini yang kemudian menjadi penegas. Kenapa partai politik di Indonesia pasca reformasi? Karena memang ditegaskan oleh dua faktor ini. Faktor ketokohan menjadi penting. Amin Rais, Gus Dur adalah bukti yang nyata. Termasuk misalnya SBY. Termasuk tadi yang sudah saya sebutkan. Ada Prabowo, ada Wiranto, kemudian ada siapa namanya? Surya Paloh, bahkan sekelas Fahri Hamzah, Anies Mata, dan seterusnya. Adalah tokoh-tokoh yang saya kira memang dulu malang melintang di politik. Dan mereka terus merawat mimpinya ingin jadi presiden. Jadi kalau Anies terus ingin merawat jadi presiden mimpinya, ya memang harus bikin partai. Kalaupun di 2029 nggak bisa maju, tunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Tidak ada kesempatan lagi, tunggu lagi 10 tahun. Jadi Prabowo Subianto itu menurut saya adalah contoh yang paling komprehensif untuk menjadi presiden yang cukup luar biasa. Panjang perjalanannya, keluar dari konvensi Golkar 2004-2005, baru di 2024 ini Mas jadi presiden. Butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk jadi presiden. Bikin partai babak belur, kalah berulang-ulang. Jadi jangan dilihat Prabowo itu hari ini buah manisnya yang kemudian bisa dinikmati oleh Partai Gerindra misalnya, tapi sejalan panjang itu bisa dilakukan. Saya kira Pak Anies Baswedan punya resource, punya modal dan stamina politiknya bisa dirawat dengan cara mendirikan partai politik. Cara masa ya saya kira Pak Anies juga punya, tinggal dikapitalisasi. Apakah kalau nanti bikin partai basis konstituennya ini ramai-ramai misalnya bergabung dengan Anies dan kemudian menyatakan diri menjadi bagian dari partai. Kalau ini yang dilakukan saya kira bagus. Mas Adi, momentumnya apakah harus saat ini juga untuk membentuk partai politik dari seorang Anies Baswedan? Saya kira lebih cepat lebih baik.
Anies jadi pembicaraan terkait dengan pilkada dan soal kemungkinan eksistensi politiknya di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau sudah masuk tahun 2025, itu saya kira memang pembicaraan publik sudah bicara tentang bagaimana visi misi Prabowo dan Gibran, termasuk program-program prioritas. Oleh karena itu memang sebisa mungkin sebelum tahun 2022 Anies sudah mulai deklarasi ya soal entah itu ormas ataupun partai politik. Itu kan soal teknis sebenarnya. Tapi kalau Anies memang dan pendukungnya punya keinginan bikin organisasi politik, besok pun sudah bisa deklarasi. Ya. Mengingat pemilu itu 5 tahun yang akan datang, saya kira hal ehwal administrasinya terkait dengan syarat pendaftaran ke KPU kan itu masih bisa dibicarakan yang cukup panjang ya. Tapi secara prinsip ini kapan dideklarasikan? Karena apapun bagi saya Anies butuh ya panggung politik ya untuk menjaga stamina politiknya di 5 tahun yang akan datang, entah itu ormas ataupun organisasi politik yang lain. Tapi bagi saya secara prinsip, kalau memang Anies terus ingin bermimpi untuk jadi presiden di negara ini, bikin partai politik adalah opsi yang sangat rasional. Dan ingat juga bahwa di 2009 sekalipun Anies bikin partai misalnya hari-hari ini, itu tak ada jaminan juga Pak Anies itu bisa maju apalagi menang. Karena sebagai partai baru kan tidak cukup syarat untuk menembus threshold 20%. Kalau tidak sanggup maju di 2029, sabar lagi. Nunggu di 5 tahun selanjutnya. Belum dapat tiket dan belum menang lagi, sabar lagi. Saya kira 20 dan 30 tahun ke depan, Pak Anies masih akan ya terus akan menjadi pembicaraan di setiap politik. Bahkan sekelas Pak Amin Rais, tokoh reformasi. Sampai 2009 itu masih menjadi pembicaraan soal kemungkinannya maju pilpres. Meski Pak Amin itu tidak pernah maju pilpres lagi. Dulu ada Akbar Tanjung nggak dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya satu-satunya cara memang bagi Anies adalah mendirikan partai politik, kecuali ada partai politik yang kemudian tertarik ingin menjadikan Anies sebagai kader mereka. Katanya ada PKB, katanya ada Nasdem, katanya ada PKS. Tapi memang harga politik Anies ini kan mahal. Anies kalau gabung sama partai itu kan konotasinya ingin maju pilpres. Itu yang repot Pak. Karena kira kader-kader yang lain ini kan mimpinya untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Emangnya Surya Paloh nggak mau jadi calon presiden dan wakil presiden? Kalau kesempatan itu pasti diambil. Emangnya mau misalnya seperti Saihu itu kemudian di underestimate gitu ya, tidak kemudian bisa maju hanya karena untuk Anies Baswedan. Jadi ini yang saya kira bahwa memang agak rumit pada level Anies Baswedannya, terlampau tinggi levelnya. Karena kalau masuk partai itu pastinya dipersepsikan untuk maju pilpres, Pak. Ini yang saya kira memang agak rumit juga bagi Anies. Masuk partai tapi ingin jadi calon presiden. Seakan-akan partai ini sangat mudah untuk ditaklukkan dan memberikan karpet yang begitu gampang ya bagi Anies dalam tiket pencalonan. Ketimbang selalu misalnya mengutuk kegelapan, ya mulailah nyalakan lilin. Nah, lilin itu adalah partai politik baru yang saya kira harus segera dideklarasikan oleh Anies dan Bung Syahrin ini. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.